Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sesi Idris. Jangan lupa hayo sekarang juga. Ya sekarang juga, makanya aku ingetin, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, biar setiap ada updatean yang baru nih dari sahabat akun surga, kita langsung ting ya kan. Ketemu lagi sama saya Sesi di Nyantri Online. Hari ini temanya itu cukup mengharukan kalau bagi saya ya, karena kalau membicarakan hal ini tuh agak-agak sensitif. Aku tuh sebagai anak ya kan, tapi pasti sahabat akun surga di rumah juga merasakan hal yang sama atau belum peka. Coba disimak baik-baik ya perbincangan sesi hari ini bersama Bapak Ustadz Farid F. Saenong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sehat ya? Ustadz. Alhamdulillah. Harus sehat, harus semangat. Optimis. Harus optimis. Di sebelah saya ada Bang Catur. Aku tuh kalau ngeliat senyumnya Bang Catur tuh kayak tenang gitu, hati tuh kayak penuh semangat gitu. Apa kabar Mas Catur? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya kalau sahabat-sahabat akun surga di rumah gimana? Sehat tidak? Ayo komen yang banyak. Sehat tidak? Kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit ayo semangat. Karena Mas Catur aja selalu semangat hidupnya, masa kita tidak? Kalau aku nih ya, kalau aku berbicara mengenai ayah dan imam keluarga, ini aku agak-agak sensitif Pak Ustadz kalau ngomongin seorang ayah gitu ya. Tersinggung terus ya? Agak-agak tersentil sama ayah saya, sama agak-agak tersentil sama imam keluarga. Iya. Iya kan? Itu agak-agak, bagi saya tuh agak-agak rincu gitu. Ricunya gimana? Kalau misalnya saya nih, ini saya dulu nih ya, sahabat akun mungkin sahabat akun akun surga di rumah nih. Jadi narsum dulu dia. Ya, coba misalnya gini kan, saya tidak sendirian ya. Posisi saya ini tidak sendirian, mungkin sahabat akun surga di rumah juga wah sama nih posisi Mbak Sesi gitu, menjadi single parent. Terus harus menghidupi dua orang putra-putri, harus menyekolahkan, harus membiayai, sampai semampu aku, seumur hidup aku gitu kan. Maka aku kalau dibilang suami sebagai imam keluarga, nah kalau saya nggak punya suami, apakah saya juga sebagai imam keluarga kah di posisi saya sekarang? Gitu Pak Ustadz. Mungkin ibu-ibu di rumah ngerasa kayak enak aja, aku yang ngebiayain, aku yang kaki jadi kepala nyari rezeki. Jadi imam gitu ya? Iya, sedangkan si imamnya bobok gitu. Si imamnya di rumah enak-enakan main game. Iya. Gitu. Itu ini, ada beberapa hal yang ini nggak nyinggung siapa-siapa ya? Enggak Pak Ustadz, enggak. Kita singkirkan dulu persepsi tentang imam sholat ya? Ya. Ini imam keluarga, pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga. Jadi pada dasarnya yang kita pahami sebagai imam keluarga itu, ya tentu kita tidak lepas dari perbedaan pendapat ya. Yang mayoritas kita yakini yang disebut dengan imam keluarga itu ya sosok suami misalnya ya, atau ayah. Tetapi dalam banyak hal sebenarnya yang berfungsi di situ adalah perannya atau fungsinya, fungsi imam atau peran imam. Nah, peran imam ini tentu bisa dijalankan oleh siapapun yang punya kapasitas itu. Tidak mesti laki-laki, tidak mesti perempuan. Kita sering ngutip ayat yang sangat terkenal itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ya kalau mau diartikan pemimpin, pelindung atas perempuan misalnya. Nah, kita paling sering berhenti di situ. Kita nggak lanjutin ayatnya lagi. Jadi di ayat di lanjutan ayat tersebut sebenarnya dijelaskan mengapa suami atau laki-laki menjadi qawwam, menjadi perlindung atau menjadi pemimpin atau apapun kita terjemahin di situ. Karena di situ disebutkan karena keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya apa? Karunia Allah, kelebihan yang Allah berikan itu dianugerahkan kepada sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain.
Artinya kemampuan itu, kapasitas itu tidak selalu 100% selalu dimiliki oleh laki-laki misalnya. Kita bisa lihat begini, kemampuan ekonomi. Apakah selalu dalam suami istri misalnya, apakah selalu laki-laki yang punya atau suami yang punya kemampuan atau kapasitas mencari nafkah yang melebihi dari istri atau perempuan misalnya? Ya kita bisa lihat dengan keadaan kita hari ini, bukan untuk memperkecil peran laki-laki atau memperbesar peran perempuan, tapi siapa yang punya kapasitas, punya potensi yang lebih menguntungkan atau lebih besar daripada yang lain, maka kira-kira dia kemudian bisa menjadi memiliki beban untuk mencari nafkah juga. Nah, dalam konteks itu kemudian kita akan melihat perannya siapa. Nah, kita bisa mengutip beberapa sumber bahwa yang disebut dengan imam, ayah sebagai imam dan sebagainya itu sebenarnya bukan sosok ayahnya, bukan sosok suaminya, tapi yang saya sebut tadi sebagai peran atau fungsinya, atau kita bisa bahasakan dengan istilah yang berbeda, keayahan. Kira-kira itu tidak mesti harus berjenis kelamin laki-laki, tapi fungsi keayahan bisa diperankan oleh siapapun, termasuk oleh perempuan. Karena peran ini sebenarnya sifatnya gender ya. Artinya dia bisa terkonstruksi secara sosial, terkonstruksi oleh sejarah, dibangun oleh asumsi-asumsi yang muncul di masyarakat. Maksudnya begini, kalau kita selalu menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan misalnya, untuk cari rezeki misalnya, artinya hal ini selalu terjadi, tidak ada pengecualian. Tapi kan tidak demikian. Bahwa dalam banyak keluarga, baik bahkan secara fisik pun, dalam banyak keluarga, fisik perempuan misalnya lebih kuat daripada laki-laki. Anggaplah begini, kalau ada yang masuk ke rumah kita, perampok misalnya, pencuri misalnya, kebetulan suami ini katakanlah nggak pernah belajar ilmu bela diri, istrinya pernah, mungkin terlatih dengan ilmu bela diri. Kira-kira yang hadapin pencuri itu siapa? Istrinya dong. Artinya karena dia punya kapasitas. Sebaliknya kalau suaminya yang mungkin pernah belajar atau mungkin lebih kuat, nalurinya mungkin ada, tapi kalau tidak disupport dengan kebiasaannya, dia mungkin takut juga. Dia tahu istrinya jago bela diri, lu maju dong. Kira-kira kayak gitu. Nah, artinya di situ ada fungsi, ada peran yang harus diikuti dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kemudian sebenarnya fungsi itu bisa kita sepakati sebagai apa istilahnya ya, job division dalam keluarga. Kita berbagi peran dalam keluarga. Nah, berbagi peran itu tidak boleh dihakimi bahwa ini lebih baik, ini lebih buruk, atau tidak baik, tidak berkontribusi dalam keluarga, enggak. Jadi kalau mau dibalik logikanya, kita jangan menganggap bahwa peran ibu rumah tangga itu lebih rendah daripada ayah yang mencari rezeki di luar. Jangan mengukurnya karena ayah menghasilkan uang, ibu tidak menghasilkan uang karena menjaga anak di rumah. Kemudian mau dianggap ini lebih baik daripada ini, enggak. Nah, begitupun ketika kejadiannya kebalikan. Tidak boleh ada yang menganggap bahwa ayah yang tinggal di rumah itu tidak baik, sementara istri yang kerja di luar itu lebih baik. Enggak juga, karena ada peran yang dijalankan dengan kapasitasnya masing-masing. Kira-kira kayak gitu. Jadi perannya yang perlu kita tekankan. Sebagai seorang laki-laki itu suka ngerasa kalau istrinya jauh di atasnya atau enggak berada posisi di atasnya, mereka tuh akan ngerasa kayak lo sombong amat sih, segala seperti itu. Padahal sebenarnya niat seorang perempuan ini ingin membantu dalam rumah tangga, gitu kan. Makanya aku suka bingung, kenapa sih kok perempuan nggak bisa jadi imam, padahal kan kita juga bantu nyari, gitu. Soal suami juga kita permudah, ya nggak Mas Catur? Mas Catur pernah ngerasain nggak sih? Ya pernah ngerasain juga. Dulu saya kan dulu udah pernah menikah tapi cerai juga. Apa namanya? Cerai juga tapi saya nggak ikutan ya. Apa namanya? Pernah cerai juga.
pernah cerai juga. Terus waktu itu sempat memang istri saya yang kerja ya. Sebulan pertama itu istri saya yang kerja. Tapi setelah itu kemudian saya dapat pekerjaan dan saya suruh istri saya keluar. Jadi saya untuk fokus supaya istri saya nanti fokus dia hamil lagi hamil, saya kasihan ke sana. Tapi memang kalau dari teman-teman nih saya tanya ya ke Ustadz, apakah kalau istri itu mungkin bisa posisinya sebagai imam, karena ada teman yang suaminya malah di rumah, istrinya yang kerja, jadi yang ngurus perlengkapan rumah tangga, yang bahkan sampai masak itu justru malah suaminya, yang istrinya kerja di luar. Dan itu terjadi saat ini juga ada yang terjadi seperti itu. Banyak. Itu apakah bisa dikatakan istri sebagai imam ya, Ustadz? Kalau harus diistilahkan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi saya lebih senang misalnya menganggap itu bagian dari kesepakatan keluarga aja. Bahwa sekarang ini misalnya begini, kapasitasnya sebenarnya sama. Tapi yang sedang diterima, yang ada pekerjaannya misalnya istri. Suaminya lagi belum bekerja. Ya sudah, peran itu dibagi aja. Nah, ya, atau misalnya sekarang, kalau dulu lihat ayah gendong-gendong anak, itu entah dari ayahnya yang gendong anak malu atau persepsi orang terhadap ayah yang gendong-gendong anak di depan publik itu menganggap, wah ini suami nggak ada kerjaan kayaknya nih. Persepsi itu sedikit demi sedikit kebalik sekarang. Orang malah bilang, wah keren tuh suami tuh gendong-gendong anaknya di mall misalnya. Keren nih suami nih. Jadi ada, kalau sifatnya gender memang akan berubah menurut waktu dan tempatnya. Jadi dia bisa tertukarkan dalam entah di sini, di sana berbeda, atau saat ini nanti 20 tahun kemudian berbeda lagi. Jadi kita bisa lebih fokus di peran aja sebenarnya, pembagian peran yang kita sepakati sama-sama dalam keluarga. Kalau sama-sama mau bekerja silahkan, tapi pikirkan siapa yang kemudian ngurusin keluarga, kita nyewa pembantu atau asisten rumah tangga misalnya, atau apapun. Kita bicara, diskusi, dan kemudian menyepakati apa yang terbaik untuk keluarga ini. Suami mau ngalah silahkan, istri yang bekerja di luar. Sebaliknya. Nah, persoalan muncul adalah ketika ada asumsi bahwa tinggal di rumah lebih rendah daripada cari uang di luar. Itu masalahnya. Padahal tidak demikian. Kalau untuk yang mungkin kalau dihubungkan dengan Islam, sebenarnya ada kewajiban yang memberikan nafkah itu suami gitu ya. Tapi ketika misalkan terjadi sebaliknya, apakah itu tidak menyebabkan si suami itu sebenarnya berdosa gitu atau enggak gitu ya? Nah itu yang saya sebut tadi, ini pendapat mayoritas yang sampai sekarang sangat kuat, bahwa suami punya kewajiban untuk itu. Selalu dibawa ke ayat yang saya bacakan tadi. Nah, tapi di ayat itu sendiri sebenarnya menyebutkan mengapa demikian, karena ada fungsi yang dia jalankan. Karena ada kapasitas yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Nah, artinya apa? Bolehlah misalnya kalau kita mau beradaptasi dengan budaya kita. Suami wajib mencari nafkah. Tapi kemudian kenyataannya istri nih yang sedang bekerja. Kira-kira kayak gitu. Nah, apakah kemudian perannya harus berubah? Ya, kita bisa berkata bahwa untuk mencari nafkah, menurut kesepakatan mereka berdua ini, ya istri di luar. Nah, kemudian peran yang ada di rumah adalah peran suami misalnya menjadi bapak rumah tangga misalnya. Nah, sekali lagi penilaian itu yang tidak boleh ada, bahwa ini yang produktif selalu lebih baik daripada yang tidak produktif. Produktif dalam mencari uang ya. Sementara gimana coba kalau kita mau menilai mendidik anak di rumah itu nilainya berapa sih? Maksudnya apakah pasti lebih rendah dari yang dihasilkan oleh suami atau istri yang keluar mencari nafkah? Kalau mau dinilai ini jauh lebih besar sebenarnya. Nah, tapi kan kita nggak pernah menilai dengan cara seperti itu. Yang kita nilai uang yang dihasilkan, dan kemudian penilaian itu
terimbas pada perannya masing-masing. Nah, saya ingin berkata begini, siapapun dia, entah suami atau istri, kalau dia punya kapasitas, silahkan menjalankan perannya yang disepakati di situ. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir begini, kalau istri yang kerja di luar, ada istilah di masyarakat kita nyolot misalnya. Ini bukan karena perempuannya mungkin ya, tapi karena persepsi yang terbangun oleh budaya seperti ini yang kemudian kita berpikir, oh ini sudah melewati batas misalnya. Nah, padahal yang harus dilihat di situ adalah peran dan fungsinya, kapasitasnya seperti apa, dan kesepakatan antara mereka berdua. Boleh jadi kesepakatan mereka seperti apa ya itu mereka berdua aja yang di luar misalnya tidak bisa ikut campur melakukan penilaian, kira-kira seperti itu. Tapi pada saat misalkan nih kan pada kasus bercerai gitu kan, seorang suami yang udah mempunyai anak gitu kan, yang walaupun itu anaknya masih kecil dan diasuh oleh istri gitu, itu kan kewajibannya memang harus memberi nafkah gitu ya. Gitu. Nah itu yang kita anut dalam fikih keluarga kita di Indonesia. Tapi apakah memang itu sebenarnya ada kewajiban nggak sih? Kalau saya terus terang karena memang Ustadz saya dulu waktu ngaji seperti itu, walaupun dalam keadaan saya seperti ini, saya berusaha untuk selalu memberikan nafkah ya ke anak ya, walaupun nggak seberapa pun yang saya hasilkan, anak pasti saya sisihkan itu sampai sepertinya karena saya ketakutan nanti di akhiratnya akan dimintain bertanggung jawaban gitu kan, nanti saya akan menjawabnya seperti apa gitu. Ya, kalau kita memiliki pandangan seperti itu, maka akan seperti itulah yang harus kita lakukan. Nah, persoalan muncul ketika kapasitas dan peran ini tidak bisa dilakukan oleh dalam tanda kutip suami misalnya, dan bisa dilakukan oleh istri. Nah, apakah kemudian dia berdosa dengan suasana seperti itu? Wallahu a'lam, tetapi seharusnya peran dan fungsi serta kapasitas itu yang harus menjadi ukuran. Ya, karena itu tadi kalau di ayat itu ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena ada karunia Allah yang diberikan pada mereka. Mereka ini mau laki-laki, mau suami atau istri terserah, bisa aja kedua-duanya. Sebagian atas sebagian yang lain. Jadi ada yang diberi, ada yang tidak. Tinggal kompak aja nih suami istri nih. Berarti kalau misalkan nanti suaminya nikah lagi, dia bisa memberi nafkah sana, kok anaknya sendiri ini enggak, itu bikin ini juga ya lagi urusannya. Ada yang ya. Jadi ya kembali lagi peran dan fungsi itu yang saya kira paling penting untuk jadi pertimbangan. Kalau aku sih mungkin di posisi perempuan kayak ngerasa kayak akhirnya kalau mau nafkahin ya alhamdulillah, enggak ya udah gitu Pak Ustadz. Karena balik lagi sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang mengenai ayah dan imam dalam keluarga itu bagi aku adalah hak-hak istri itu ada di mana sebenarnya gitu. Terus kayak kita tuh sebenarnya para perempuan itu tidak semuanya itu mengenai materi, gitu. Tidak semuanya itu mengenai materi dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sama sekali. Di mana ada lagi hal itu adalah hal yang sensitif kalau berbicara mengenai materi, misalnya si suami berkurang, istri yang lebih. Tetapi adalah benar nggak sih Pak Ustadz? Sebenarnya yang kita butuhkan itu sebagai perempuan setelah berumah tangga adalah imam yang bisa membawa kita itu ke jalan yang benar, kayak misalnya ngajak sholat, terus ketawa di setiap waktu, bercanda bersama keluarga, meluangkan waktu sebentar bersama anak-anak, bermain sama istri, itu tuh udah lebih dari yang namanya materi apapun. Gitu. Jadi kayaknya kalau kita berbicara ayah dan imam, di mana hak perempuan? Gitu. Itu agak sampai sekarang tuh aku masih bertanya gitu, karena itu kalau kita selalu berbicara materi itu nggak akan ada habisnya di dunia ini. Karena kebahagiaan bagi aku adalah di saat berumah tangga kita berkumpul, bercanda, ketawa, happy, itu yang dibutuhin. Uang tuh lapar segala, haus tuh akan hilang dengan adanya kebahagiaan itu. Beneran kalau saya sampai sedih loh ini loh. Ini masalah siasat sebenarnya, siasat dalam berkeluarga. Bukan maksudnya mensiasati supaya kita lebih mulia atau lebih tinggi. Enggak. Siasat artinya mencari cara terbaik untuk
Menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan atau membawa keluarga ini menjadi bahagia dan sejahtera misalnya. Di situ ada diskusi-diskusi panjang tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perempuan atau istri misalnya pengen banyak ditemenin, pengen banyak dapat pujian misalnya, pengen selalu bersama, bisa ngobrol, curhat, dan kemudian kira-kira betul-betul mendapat support dari suami. Tapi kan tidak seperti itu selalu keadaannya. Mungkin Mbak Sisi begitu, yang lain tidak. Nah, jadi tinggal melihat kebutuhan masing-masing. Anggaplah kalau itu sebagai sebuah tradisi yang sudah melekat dalam benak kita, sehingga selalu berkata perempuan maunya diginiin, istrinya mau diginiin, kira-kira kayak gitu kan. Nah, maka kemudian melihat lagi sang suami ini apakah memang punya keahlian seperti itu atau tidak, atau dalam bahasa kita suami ini ya pengennya kan romantis nih istri, suami yang romantis kira-kira. Tapi kalau kira-kira suaminya tidak romantis, tapi bukan itu maksud dia kan, dia hanya tidak bisa mengekspresikan sayangnya dengan cara yang diinginkan oleh istri misalnya. Nah, tinggal berkomunikasi aja. Saya pengennya begini, cuman jarang sekali istri juga mau ngomong seperti itu. Saya pengennya begini, kalau saya begini pengen dibeginiin dan sebagainya. Nah, itu kan perlu komunikasi yang panjang, dan karenanya suami istri ini perlu terbuka dalam banyak hal. Atau masing-masing kalau misalnya tidak bisa terbuka, masing-masing harus bisa memahami kode masing-masing. Kan tidak selamanya disampaikan dengan lisan kan. Suami atau istri keduanya harus belajar bagaimana perangai karakter suami dan istrinya masing-masing. Jadi kemudian kalau ada kejadian A, maka saya harus begini dan sebagainya. Kira-kira ya diskusi yang banyak, saling mengerti yang banyak, karena mengumpulkan dua karakter yang berbeda dalam sulit sebuah ya, keluarga itu kan tidak selamanya mudah. Tapi sebenarnya bahkan selalu sulit. Kalau di Quran sendiri gitu, seharusnya posisi imam dalam rumah tangga itu tuh harusnya seperti apa seorang laki-laki yang kita omongin ya, bukan perempuannya. Seorang imam laki-laki, seorang ayah itu seperti apa? Saya selalu menjelaskannya dengan dua model seperti tadi, bahwa pendapat mayoritas umat Islam adalah laki-laki pemimpin keluarga dengan segala konsekuensinya. Ya. Di situ ada masalah teologi, di situ ada masalah budaya dan sebagainya. Tapi itu tidak menutup untuk kira-kira memahaminya dengan opsi yang berbeda. Yang satu tadi, bahwa di situ karena ada kapasitas yang diberikan oleh Allah, entah kemampuan mencari rezeki, kemampuan leadershipnya dan sebagainya. Atas sebagian suami atau istri dan tidak atas suami dan istri yang lain. Maka kemudian saya sendiri lebih cenderung mengatakan bahwa itu adalah peran. Yang tadi saya sebut misalnya peran keayahan itu bisa dijalankan oleh siapapun. Aduh, aku tuh kalau udah ngomong laki-laki tuh ya. Jadi kita bisa sekali lagi opsi ini terbuka, boleh mengambil peran yang mayoritas kita pahaminya selama ini, boleh saja, tapi tentu dengan segala konsekuensinya. Suami yang mencari rezeki selalu, kemudian harus diterima secara ikhlas oleh, kalau kita memahami dalam konteks itu ya, harus diterima secara ikhlas oleh sang istri misalnya, atau keluarga istri, bahwa suaminya hanya bisa berpendapatan sekian. Tidak boleh menuntut lebih dari itu. Kalau mau lebih ya silahkan kompak lagi, sepakat lagi siapa istri mau nambah mencari rezeki, entah di rumah, online dan sebagainya. Itu kan cara-cara yang bisa disiapkan oleh kita semua. Nah, tinggal ya sekali lagi jangan berharap dengan sesuatu yang
mungkin kemampuan suami atau kemampuan istri tidak sampai di situ. Apalagi dibanding-bandingkan dengan orang lain. Iya. Nah, itu repot. Siapapun merasa tersinggung dengan itu, mau suami mau istri, ketika dibanding-bandingkan dengan orang lain, itu masalahnya jadi lain lagi tuh. Itu belum suami istri, baru pacaran aja Kacau udah itu. kesel ya Pak Ustadz Iya. ya. Baru teman aja, sebagai teman aja nih dibandingin nggak enak ya Mas Catur Iya, ya, gimana suami istri ya. Ya, pengalaman kita masing-masing berbeda, Iya. punya masalah Iya, masing-masing, benar. yang keluarga itu akan lebih tahu masalahnya daripada kita yang di luar. Iya benar. Gitu, Makanya jadi- kalau bisa tuh setiap masalah rumah tangga tuh tidak boleh nyampe keluar ya Pak Ustadz. Betul, harus dijaga. Dijaga sebenarnya. baik-baik gitu, jangan sampai kayak kejadian yang sekarang nih lagi rame nih Pak Ustadz ya. Kita tidak mau ngomongin orang ya, Iya, cuman iya. banyak Belajar hal dari kita pengalaman. belajar dari pengalaman karena banyak banget masalah ini terjadi sekarang nih Iya. di sekitar kita nih, Ah. di mana sosok suami yang ngerasa dia mampu membiayai full istrinya dari 0 sampai Z gitu ya, ngerasa istrinya itu tidak bisa apa-apa tanpa saya Iya. gitu. Jadi begitu mereka berantem, mereka suaminya juga ngerasa merendahkan seorang perempuan, keluar kamu sana, tidak ada satu helai apapun yang bisa kamu bawa dari rumah ini, karena kamu tidak akan bisa hidup tanpa saya. Nah, gimana Pak Ustadz Ya. pandangan secara Islaminya nih ya, kita berbicara secara Islaminya, sosok seorang yang tadinya kita anggap imam yang bisa menenangkan kita, menjaga kita, melindungi, tapi malah kok aku seperti ini gitu. Nanti Mas Catur juga bisa nambahin. Begini, kita perlu sadar sebenarnya, ini kalau masih konteksnya suami selalu jadi kepala keluarga ya. Kita perlu sadar sebenarnya bahwa yang dilakukan oleh semua suami dalam mencari rezeki sebenarnya adalah untuk membayar peran istrinya di rumah. Iya betul. Itu Kalau- kalau yang suaminya tahu ya. Kalau Pak. kita buka fikih klasik sekalipun ada penjelasan begini, bahwa menyusui anak itu sebenarnya bukan kewajiban istri. Tetapi karena bisa dilakukan oleh istri, maka suami harus membayar peran itu dengan cara mencari rezeki. Jadi bukan kemudian seperti suami mencari rezeki untuk menguasai perempuan atau istri. Tidak seperti itu seharusnya. Tapi memang menjalankan peran masing-masing. Siapapun kalau misalnya punya kapasitas mencari uang misalnya, semuanya punya, siapapun mau keluar nyari uang. Tapi kemudian kalau kompaknya seperti apa, itu harus dijalankan dengan baik tanpa harus ada penilaian bahwa saya yang nyari duit nih, kamu nggak ada artinya. Itu yang saya sebut tadi, tidak boleh menilai karena produktivitas menghasilkan uang misalnya, tetapi karena perannya. Nah, makanya kalau ada dalam beberapa tradisi di masyarakat masyarakat klasik itu misalnya bahwa termasuk Nabi, tradisi Nabi, bahwa beliau tidak disusui langsung oleh ibunya, tapi dititipkan pada ibu susuan. Ya, nah, ya tidak mesti juga penjelasannya bahwa dia tidak mau menyusui, enggak, tetapi bahwa ini ada satu penjelasan dalam fikih klasik bahwa sebenarnya itu tidak menjadi, artinya kalau dia tidak menyusui anaknya dia berdosa, enggak seperti itu juga. Nah, tetapi kemudian bagaimana istri menghabiskan waktu dan fisik untuk keluarga misalnya, untuk anak kecil misalnya, itu harus dibayar oleh suami yang mencari nafkah di luar. Jadi produktivitas menghasilkan uang itu justru aslinya adalah untuk membayar kerjaan istri di rumah. Aslinya ya. Aslinya. Pak Ustadz ya. Nah, tapi kemudian ini yang secara terus-menerus tidak disadari dan kemudian seakan-akan membeli peran istri di rumah dengan ya boleh dikatakan membeli, tapi bukan untuk menguasai, tapi untuk membayar peran yang dijalankan oleh istri di rumah. Tapi kadang-kadang memang kalau suami yang mungkin ekstrim atau apa, ketika udah memberi nafkah full sama istrinya, dia akan bersenang-senang. Padahal memang dalam Islam memang nggak boleh ya Ustaz ya, seperti itu. Bukan untuk menguasai. Iya.
Bukan untuk menguasai. Bukan untuk menguasai. Aduh ya Allah, sahabat akun surga. Aku nggak batal kan ya puasa nangis ya Pak Ustadz ya? Ini Insya Allah enggak. nggak ya? Ya Allah. Aku nggak bisa ngomong loh ini. Mas Catur bisa closing nggak? Jadi ya, untuk para imam-imam di rumah nih, para ayah-ayah yang mencintai keluarganya, yang mencintai anak-anaknya, coba untuk lebih bijak. Kalau kalian itu mencari rezeki, itu adalah semena-mena untuk membuat istri bahagia. Karena kalau istri bahagia, otomatis anak, suami semua akan bahagia. Kalau istri tidak bahagia, makan deh tuh nasi sama garam ya kan, dikasihnya nggak bikinin lauk nanti. Enak juga ya. Enak ya Pak ya. Nasi sama garam tuh masih nikmat kalau kita bisa happy-happy, jauh dari corona ya kan. Pokoknya perempuan atau laki-laki itu setidaknya mereka bekerja sama dalam mencari nafkah, mencari kebahagiaan, mencari kedamaian dalam rumah tangganya, itu untuk dunia akhirat bersama keluarga kecilnya. Senang banget kalau bisa seperti Amin. itu ya, amin. Ya doain aja saya nanti akan bahagia dunia akhirat sama keluarga kecil saya nanti selanjutnya. Amin. Mas Catur juga saya doain. Amin. Ya karena kan katanya Allah itu tidak menutup jodoh kita selama kita meminta yang baik dari yang terbaik. Gitu bukan Pak Ustadz? Yang jelas tulang rusuknya masih lengkap kan? Saya masih lengkap juga nggak ya? Kayaknya saya udah jarang-jarang Pak Ustadz. Jadi bisa lihat hantu kan. Ya udah, jangan lupa ya untuk sahabat akun surga, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, and share. Aduh maafin aku ya, puasa-puasa gini aku nangis. Agak-agak melo nih Pak Ustadz nih memberikan wejangan masuk ke hati banget itu gitu. Ya nggak apa-apa, semoga kita bisa lebih bisa nerima kehidupan kita sebenarnya. Ini loh kehidupan kita yang nyata ada di depan ya kan. Selamat berumah tangga, happy pokoknya berkah barokah deh. Doa dari aku semua di sini untuk keluarga kerja sahabat akun di surga. Yaudah sesi pamit ya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Komenin apa aja, sesi cengeng, sesi apa, nggak apa-apa, bebas. Yang penting masukan dari kalian adalah membuat saya dan semuanya di sini menjadi lebih baik setiap harinya untuk berada di kanal Nyantri Online. Sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Catur.